Oke, selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share ke kalian bagi teman-teman yang kemarin masih belum bisa mengikuti kelas melalui Zoom karena terkendala mungkin sinyal yang di rumahnya tidak bagus, lalu masih ada kesibukan yang lain, maka kali ini saya akan share lagi bagaimana nantinya kita akan menggunakan aplikasi yang digunakan sebagai pembelajaran di pasar modal. Pada awalnya memang kita berharap kalian bisa mendaftar rekening ya di bursa saham melalui sekuritas, akan tetapi ada kendala pandemi seperti sekarang, lalu waktu yang tidak terlalu panjang, sehingga kami putuskan untuk pembelajaran pasar modal kali ini hanya sebatas pada simulasi. Jadi untuk simulasi ini kita menggunakan salah satu aplikasi yang sudah banyak digunakan oleh para investor maupun trader, di mana di aplikasi tersebut juga ada fitur simulasi. Jadi yang kalian butuhkan tinggal handphone aja ya. Jadi sekarang coba siapkan handphone kalian. Jadi di handphone kalian apabila Android bisa menggunakan Play Store, lalu yang iPhone bisa menggunakan App Store. Bisa dibuka mulai sekarang ya untuk App Store dan Play Store-nya. Sembari juga saya menyiapkan untuk materinya. Nah, oke, sekarang sudah terbuka HP saya. Jadi di App Store bisa kalian buka di App Store ya, atau yang di Android bisa menggunakan Play Store. Lalu dicari aplikasi yang namanya RTI Business. Ini tidak terlalu besar ukuran aplikasinya. Nah, yang warna hijau di atas ini ya, RTI Business. Karena saya sudah menginstall, jadi tinggal buka, tapi kalian yang masih belum install, itu bisa kalian download terlebih dahulu. Aplikasinya gratis, tidak berbayar, tapi nanti kalau ada fitur lain untuk informasi tentang market, itu juga ada layanan terpisah, di mana satu bulannya kalau nggak salah saya lihat kemarin 250.000 per bulan. Oke, nanti bagi kalian yang sudah download, nah akan ada tampilan seperti ini. Jadi yang masih proses download, mungkin video ini di-pause dulu ya, sampai nanti terbuka aplikasinya. Nah, nanti ketika aplikasinya sudah terbuka, akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini untuk tampilannya terus bergerak ya, karena ini juga simulasinya itu juga menggambarkan keadaan pasar sekarang seperti apa. Nah, contohnya sekarang ini merah, artinya adalah IHSG kita tadi di harga pembukaan itu lebih rendah harganya sekarang ini dibandingkan dengan harga pembukaan tadi yang jam 9. Nah, sekarang mulai hijau lagi. Jadi kemarin sudah saya terangkan ya, IHSG itu apa? IHSG adalah indeks harga saham gabungan, di mana di sana menggambarkan harga-harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Apabila harganya cenderung naik, maka nilai IHSG-nya juga naik. Ini adalah sebagai gambaran indeks harga saham gabungannya. Oke, bagi yang sudah membuka aplikasi RTI Business, kita sekarang coba masuk di menu trade. Ya, ada menu trade, kita klik. Lalu setelah kita klik, ada 3 pilihan. Ada ID Executor Online Trading 2.0, lalu ada DOT Testing, lalu ada PCIS Testing. Kita pilih yang atas, ID Executor Online Trading 2.0. Kita klik. Nah, akan ada tampilan seperti ini. Bagi kalian kemarin yang sudah mendaftar, itu tinggal masuk nanti di username-nya apa, password, dan PIN. Nah, sekarang saya akan mencoba mensimulasikan kepada kalian gimana caranya ketika kalian masih belum memiliki akun di RTI Business. Jadi kita harus up terlebih dahulu. Nah, di bawah remember password itu ada namanya do not have an account, register now. Jadi kita klik itu. Nah, sekarang kita akan masuk di member registration. Nah, di sini kalian bisa masuk di pertama kita isikan dulu username-nya ya. Di username kita klik minimal 4 karakter. Jadi
bisa dikomunikasikan antara huruf dan juga angka agar lebih mempermudah dalam melakukan proses pendaftaran. Jadi misal nama saya Dimas, kita kasih Dimas 2020. Jadi kan nama Dimas itu banyak, untuk mempermudah atau agar tidak sama dengan banyak orang, maka kita komunikasikan dengan angka. Lalu selanjutnya password, ini kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan juga adalah angka. Jadi misal saya, kita tulis saja per P-nya besar, per ban. Nah, ada kombinasi, jadi A saya rubah menjadi 4, lalu N. Oke, selanjutnya masuk di PIN. Di PIN kita pakai 6 angka ya. 6 angka semua, saya pakai standar aja. 3, 4, 5, 6. First name bisa kalian tulis nama kalian. Lalu mobile phone, ini nomor kalian, bisa kalian tulis. Nah, ini yang penting, email. Jadi di sini berikanlah email yang memang email aktif, karena nanti akan digunakan sebagai verifikasi untuk kita bisa masuk di aplikasi tradingnya. Di saya bukakan email atau saya tuliskan email saya yang aktif. Oke. Nah, nanti akan diklik submit, setelah itu ada validation. Jadi please make sure somethingmc@gmail.com is valid. Jadi usahakan email yang kalian daftarkan di sana adalah email aktif, sehingga nanti bisa dilakukan langkah selanjutnya yaitu verifikasi. Kalau sudah klik yes, oh sudah digunakan ternyata. Nah, kalau ya itu sudah digunakan ya, jadi saya coba buka email yang sudah saya gunakan tadi. Saya buka email yang saya sudah daftarkan. Jadi nanti prosesnya setelah kalian sudah melakukan verifikasi tadi, langsung buka di email kalian, akan ada email dari RTI. Nah, ini, hai Dimas. Nah, selanjutnya kita klik yang warna hijau. Yang ini. Nah, yang ini ya, kita klik untuk melakukan verifikasi. Buka. Nah, ketika sudah ada informasi tentang concentration your account has been active. Nah, ini bisa kalian buka lagi di aplikasi RTI Business dan lakukan pengisian di sini ya, username, password, PIN itu sesuai yang sudah kalian daftarkan tadi. Oke, kalau kalian lupa, itu tinggal kalian bisa masuk di Gmail kalian tadi. Nah, di Gmail kalian tadi, itu di sini disebutkan username, password, dan PIN kodenya yang telah kalian buat tadi. Jika kalau kalian lupa, tinggal buka email aja. Nanti semuanya data yang sudah kita input itu juga terrecord di email tadi. Sehingga kalau yang sering lupa ketika baru saja mendaftar, nah solusinya langsung buka email. Nah sekarang saya buka aplikasinya, dan ini passwordnya tadi yang sudah saya buat, PIN-nya. Nah, bagi yang sering lupa, mending di remember password-nya ini diklik ya. Jadi nanti ketika kita masuk, tinggal nanti data yang di atas ini sudah terisi. Nah, ketika sudah sukses untuk login, akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini adalah menu untuk order book. Ya. Oke, kalau sudah di menu ini, kita nanti akan ada yang namanya simbol name. Simbol name ini adalah kode untuk perusahaan yang ada di pasar modal. Nah, untuk kode-kode yang ada di pasar modal, kalian bisa lihat di idx.go.id. Nah, itu ada daftar-daftar perusahaan yang telah sudah terpublish di Bursa Efek Indonesia, dan di sana juga ada kodenya. Nah, untuk pembelian
di simulasi pada kali ini itu kita batasi hanya untuk saham-saham yang berada di indeks LQ45 dan juga untuk perusahaan perbankan. Jadi diingat-ingat ya. Jadi yang kami sarankan untuk pembelian itu kita batasi hanya di indeks LQ45 dan juga saham perusahaan perbankan. Nah, di sini ada gudang garam ya. Nah, saya coba ganti dengan sahamnya Bank BCA. Itu seperti apa? Nah, saya klik BBCA, ada Bank Sentral Asia. Di sini warna hijau ya. Warna hijau ada sebelah kanan ada namanya plus 25. Nah, sekarang plus 50. Ini artinya apa? Artinya adalah nilai sekarang atau harga saat ini di pasar, itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan tadi. Jadi di bursa saham itu perlu diingat jam bukanya adalah ada 2 sesi ya. Itu jam 9 pagi sampai dengan jam 11.30. Nah, setelah itu istirahat, nanti buka lagi di sesi kedua, itu mulai jam setengah 2 sampai jam 14.50. Dan bukanya itu di hari Senin sampai dengan Jumat. Dan untuk hari Sabtu libur, hari Minggu karena merah libur, dan nanti juga kalau ada libur nasional itu juga libur. Nah, jadi untuk perdagangannya itu berada di hari aktif, dan juga untuk jam perdagangannya tadi diingat ada 2 sesi. Nah, nanti kalian bisa masuk di jam-jam tersebut. Nah, Pak, kalau saya baru ingatnya malam, apa bisa saya beli? Ya, bisa hanya untuk menggunakan order book, tapi kalian tidak bisa nanti melakukan match atau pembelian dan penjualan, karena pembelian dan penjualan nanti itu berlangsung ketika berada di jam bursa efek Indonesia aktif. Oke. Nah, sebelah yang di bawahnya itu ada high ya dan low. High itu artinya apa? High itu artinya adalah tawaran tertinggi pada perdagangan hari ini. Sebaliknya low adalah harga tawaran terendah pada transaksi hari ini. Nah, untuk average adalah rata-rata dari nilai permintaan ya, penawaran yang ada di pasar. Oke. Untuk volume ini adalah jumlah saham yang ditransaksikan, value itu nilai valuasi transaksi yang hari ini berlangsung, frekuensi adalah berapa kali transaksi pada kali ini, dan pair ini adalah untuk nilai sahamnya. Jadi nilai pair-nya itu 31,28 kali, artinya dari nilai perusahaan ini sebenarnya itu nilai pasarnya adalah 31 kalinya. Seperti itu. Nah, sekarang lanjut bagaimana kalau misal kita akan beli ya. Karena di sini saldo saya tidak seperti kalian ya. Jadi kalau kalian masih baru membuka RTI bisnis untuk simulasi, kalian diberikan modal senilai 100 juta. Nah, ini dilihat dari mana? Dari order book ini, di menu order book, coba kita geser ke kiri. Nanti ada yang namanya portofolio. Nah, kita klik portofolio. Nah, di sini kekuatan beli saya tersisa 8.700.000. Sedangkan kalau kalian itu memiliki buying power-nya 100 juta apabila baru menginstall dan mendaftar user trading simulasinya ini. Nah, di sini kan saya sudah belikan beberapa saham dan sekarang masih loss ya, loss profit. Karena banyak saham yang saya beli itu nilainya pada saat ini adalah negatif atau loss ya. Jadi saya beli harga sekian 1.260, tapi harga pasar saat ini 1.255. Oke. Saya contohkan sekarang untuk buy ya. Buy. Nah, yang namanya buying power ini adalah kekuatan kita untuk membeli atau uang yang bisa kita gunakan untuk membeli saham. Nah, di sini untuk saya membeli saham BBCA, saya hanya punya buying capacity 2 lot. 2 lot dari nilai 33.875 ini adalah sekitar 7 juta.
Nah, kita hanya bisa membeli 2 lot, maka kita beli saja 2 lot ya. Kita ganti yang di sini adalah 2 lot, sesuai dengan buying capacity yang kita miliki. Selanjutnya, kita masuk yang di sini. Jadi, kalau offer sebelah kanan, ini adalah kalau kita akan membeli tanpa mengantri ya. Jadi kalau kita beli di harga 33.900, ini kita nanti belinya tanpa ngantri. Nah, beda dengan yang di bid. Kalau yang di bid tadi, ketika kita mengambil harga di bid, kita masih mengantri sesuai dengan antrian volume yang ada di sini. Misal ini ya, ada antrian 444 lembar saham dan juga 28 transaksi. Nah, saya coba sekarang yang tanpa antri aja ya. Jadi 33.900, kita klik buy, lalu diklik buy lagi. Nah, nantinya di sini di order list kita geser ke kiri itu match. Sedangkan kalau tadi kita memilih harga yang mengantri, itu adalah statusnya open karena masih pada proses bidding. Jadi kalau kalian tidak mau mengantri, nah itu bisa memilih harga yang sebelah kanan, tapi kalau kalian memilih untuk mengantri terlebih dahulu agar bisa mendapatkan harga yang terbaik, itu bisa pilih yang di sisi kiri. Oke ya. Nah, selanjutnya kalian bisa membeli saham-saham selain dari apa yang sudah saya contohkan. Dan kalian bisa membelinya sampai dengan buying power kalian itu habis atau 100 jutanya habis. Oke. Nah, nanti kalau kalian, misal saya mau beli ya lagi ya, saya lompat di luar dari yang sudah saya utarakan tadi ya, hanya bisa di LQ45 dan juga saham perbankan. Nah, saya sekarang membeli BBKP ya. Ini Bank Bukopin, harganya masih rendah ya. Masih rendah karena uang saya juga sudah mau habis, jadi saya coba beli harga saham-saham yang harganya tidak terlalu tinggi. Nah, kita contohkan BBKP ya. Nah, sekarang saya memilih untuk mengantri agar bisa mendapatkan harga yang bagus ya. Jadi saya pilih yang harga 600. Saya beli 5 lot atau 500 lembar saham. Kita klik buy, buy lagi. Nah, nanti statusnya akan berada di open. Open ini artinya masih proses bidding. Jadi penawaran sama permintaan ini masih belum match. Kalau sudah match, ini kan langsung ada status match. Nah, sekarang statusnya adalah open. Nah, ketika kita open tadi, kita klik ya BBKP-nya, itu nanti yang amend dan withdraw itu akan yang tadi warnanya redup akan menjadi terang. Nah, ini apa maksudnya? Kalau misal kita klik amend, itu kita adalah melakukan koreksi atau gampangannya kalian nego harga. Nah, kalian sekarang mau nego di harga misal 605 agar tadi bisa lebih cepat untuk match ya misal. Lalu kita klik amend. Nah, koreksi tadi akan membentuk suatu order book baru lagi. Nah, ini statusnya masih open, jadi masih proses bidding lagi. Nah, kalau misal kalian tidak jadi beli, itu coba diklik Bank Bukopin tadi, lalu klik withdraw. Nah, ini tadi adalah action buy kita ya. Nah, sekarang kita withdraw, artinya kita tidak jadi membeli saham dari BBKP tadi. Oke. Nah, setelah semua sudah terisi, nanti akan ada form yang sudah saya kirimkan nanti kepada ketua kelas ya. Yang mana form tadi itu diisi ya. Jadi alasan-alasan kenapa kalian membeli misal Bank BCA. Nah, itu secara teknikal dan juga fundamentalnya itu seperti apa. Nah, dari analisis yang sudah kalian sudah kalian simulasikan, nah nantinya dari beberapa saham-saham yang sudah kalian beli, misal fundamentalnya karena ada berita yang bagus atau sentimen positif pada perusahaan tersebut, sehingga kalian melakukan pembelian. Atau misal dari sisi teknikalnya cenderung pada aktivitas selama 3 bulan terakhir itu
untuk grafiknya itu naik. Nah, itu bisa kalian jadikan sebagai alasan dalam pembelian suatu saham. Oke, mungkin itu ya sementara untuk simulasi ATM bisnis dari mulai proses pendaftaran hingga proses pembelian saham. Oke, oke dari sini nanti kita di cukup kita cut di sini ya. Nanti selanjutnya akan ada video lagi tentang cara menjual saham. Oke, terima kasih atas waktunya.